Karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya aku masih bisa mengejar bayangmu, mengejar jejakmu. Seandainya aku masih bisa melukis kisahmu, menggapai cintamu yang kini hancur di telan bumi. Sebagai laki-laki mestinya kamu sudah tahu. Bapak mana yang tidak ingin membunuh orang yang sudah menyakiti anaknya? Hah? Terlebih lagi telah memerkosanya. Tapi Pak, saya sudah bersumpah bahwa saya tidak melakukannya, Pak. Diam kau! Kamu tuh harus lebih sabar, Dan. Tidak, Bu. Dan akan bisa sabar setelah apa yang diperbuat oleh laki-laki itu. Seharusnya Ibu yang memikirkan perasaan Reyang. Kalau Ibu tidak ingin terjadi pertumpahan darah di sini. Kenapa tidak, Pak? Mas Arman peduli pada saya. Dia juga banyak berkorban untuk saya, Pak. Dia melakukan semua itu karena dia merasa bersalah dan berdosa sama kamu, Dok. Tapi dia bisa saja menghindar, sehingga tidak seorang pun yang tahu kalau dia ikut bersalah. Dia memang benar-benar berniat baik pada saya, Pak. Sudahlah, Mas. Semuanya sudah berakhir. Sekarang biarlah saya belajar bagaimana bisa melupakan semua kenangan terindah tentang kita. Arman sudah saya bunuh. Kepalanya ada sama saya. Biar yang urus urusan ini sendiri. Sira jangan dekati Bulan. Karena Reyang masih mencintai Bulan. Dan Bulan adalah kepunyaannya Reyang. Ngerti, Sira? Ngomong gitu ya, pergi sana kamu sekarang. Cepet. Bisa. Cepetan. Bulan, apa benar kamu setuju kalau laki-laki kota itu mau menikahi kamu? Saya belum bisa memutuskan akan menikah dengan siapa, Pak. Kue iki piye toh? Ngomong aja sekarang, cepetan. Dan saya rasa Mas Arman bukanlah seorang pengecut. Sudah jelaskan bagi Bapak. Kalau kelakuannya itu tidak menggambarkan laki-laki yang kesatrian, Dok. Pak. Lalu yang Bapak anggap kesatria kuwi sapa? Sapa? Danu yang meninggalkan pelaminan waktu itu, apa sebenarnya Bapak itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama siapa tuh? Ayo tuh. Diam kamu, Bu. Kamu tidak boleh menganggap orang tidak berharga. Hanya karena tidak dilahirkan dari rahim bangsawan. Seperti yang kamu agung-agungkan itu. Pikiran macam apa ini? Wes. Nggak usah ngomong itu terus. Bapak itu nggak usah curiga sama si Arman. Dia tuh kan sudah berniat baik mau menyelamatkan keluarga kita. Iya toh, Pak?
Kamu ini buta atau tuli? Arman hanya ingin mempermainkan nasib anak kita, Bu. Dia hanya bersembunyi di balik pernikahan ini, hanya ingin terbebas dari tuduhan hinaan yang mestinya dia dapatkan. Pak, dia tidak pernah berniat seburuk itu, Pak. Karena memang tidak ada alasan lagi yang memaksa dia untuk menikahi saya, Pak. Kenapa tidak, Nduk? Semuanya kan masih belum jelas. Siapa sebenarnya yang memperkosa kamu? Dan keadaan ini sudah cukup membuat dia, anak kota itu, merasa bersalah dan merasa takut. Kalau bukan karena kandungan kamu itu, Nduk, sudah Bapak bunuh laki-laki itu. Kalau Bapak mau tahu, dia tidak perlu merasa bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung ini. Karena anak ini bukan anak Mas Andra, Pak. Kamu ini ngomong apa, Nduk? Iya, Pak. Anak ini bukan anak Mas Andra. Dan satu-satunya alasan dia menginginkan saya, karena dia benar-benar mencintai saya. Jadi berhentilah Bapak berpikir yang buruk tentang dia. Lalu bayi siapa yang ada dalam kandungan kamu ini? Anak siapa, Nduk? Sabar, Nduk. Puas, we, Pak. Seneng toh? Iya sayang, sabar dong, sabar. Apa sih mau kamu yang? Oh, atau kamu masih kangen? Mau aku tidurin lagi? Brengsek lo, Dion. Arman? Lo masih hidup, Man. Gue sangka lo udah mati. Sialan lo. Puas lo mau fitnah gue? Lo pikir semua niat busuk lo itu bisa menutupi semua jejak busuk lo itu? Oh, jadi lo berhasil selamat dari cengkeraman laki-laki kampung itu? Iya, yang tunangan pelawan desa itu? Iya. Kalau iya kenapa? Sayangnya gue gak yakin kalau lo bisa lolos dari dia. Jadi mendingan sekarang lo siap-siap. Karena Danu sudah tahu semuanya. Dia akan pergi ke sana untuk meminta semua pertanggungjawaban lo. Ingat itu! Siapa dia? Oh, nggak mungkin dia itu orang suruhannya Danu, nggak mungkin, nggak mungkin. Apa orang suruhannya Rima?
Bulan. Tunggu. Rang sengaja sholat di sini. Soalnya Rang katanya temui si Rang. Saya minta maaf kalau masih ada yang mengganjal di hati Mas Danu di bulan puasa ini. Pada-pada. Yo seharusnya Rang yang minta Sira untuk maafkan Rang atas semua perbuatan Rang. Terutama tentang kejadian masa lalu. Rang sudah lupakan itu semua, Lan. Kecuali perasaan Rang ke Sira. Bulan. Kembalilah pada Rang, Lan. Rang mohon. Ngapa, Lan? Apa Sira ora seneng karo Rang? Bagaimanapun juga, saya masih menyayangi Mas Danu. Tapi saya tidak bisa menerima kamu lagi, Mas. Ngapa, Lan? Hah? Ngapa? Gara-gara lari kota itu, ya? Yang dengar katanya lari kota itu siap untuk melamar Sira. Apa Sira sudah jatuh hati pada lari kota itu? Hah? Tapi ngapa, Lan? Ngapa? Rang sudah janji, Rang akan melupakan semua kejadian yang lalu dan Rang juga akan berubah. Dan Rang juga siap menerima Sira apa adanya, Lan. Mas Danu tidak akan pernah sanggup, Mas. Rang sanggup, Rang janji. Saya hamil, Mas. Iya. Saya hamil, Mas. Sekarang saya sedang mengandung anak yang saya sendiri tidak tahu siapa bapaknya. Sekarang Mas Danu sudah tahu. Apa Mas Danu bisa menerimanya? Sebelumnya pun, Mas Danu tidak bisa menerima keadaan saya. Bulan! Bulan! Cobaan apa lagi nih, Gusti? Bulan! Bulan! Tunggu, Bulan! 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 Ada apa lagi, Mas? Saya masih cinta karo Sira, Lan. Yang juga yakin Sira juga masih cinta karo Reang. Tapi Reang ora rela, Lan. Kalau sampai bayi yang ada dalam perut Sira iki menghalangi cinta kita. Mas Danu tidak perlu bermimpi untuk saya menggugurkan kandungan ini. Karena saya tidak akan melakukannya demi siapapun. Sudahlah, Mas. Saya tidak pernah meragukan kalau memang benar Mas Danu mencintai saya. Tapi Mas Danu tidak perlu membuktikan hal itu. Dengan melakukan sesuatu hal yang Mas Danu sendiri tidak ingin melakukannya. Tapi Reang ora bisa kehilangan Sira, Lan. Reang tidak mau ngulang kesalahan Reang dulu. Reang tidak bisa hidup tanpa Sira. Apa Mas Danu bisa bersikap begini terus? Bila anak ini lahir,
Reyang akan coba, Lan. Reyang janji, Lan. Reyang akan coba sayang lari Iki. Seperti Reyang sayang karo Sira. Reyang akan segera lamar Sira. Entahlah, Mas. Saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Dan sebaiknya Mas Dhani juga tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan hal sepenting ini. Aku tidak habis pikir. Kenapa Bulan mencintai anak laki-laki itu? Aku tidak ingin melihat Bulan menderita lagi, Nak. Tidak ingin. Seperti yang kamu tahu, keluarga laki-laki itu tidak pernah bisa menerima Bulan. Ya justru itu, Pak. Kita harus segera mencegahnya. Dengan cara apa? Kamu bisa lihat sendiri kan? Bulan mati-matian membela anak laki-laki itu. Begini aja, Pak. Biar tak seret konco-koncone lari kota itu. Supaya Bulan sadar bahwa si Arman itu orang pantas dapat hatinya si Bulan. Lakukanlah. Kalau itu bisa mencegah agar Bulan tidak terperosok lagi lebih dalam oleh pucuk rayunya. Lakukanlah. Ya wis. Kesuwun, Pak. Reyang juga sebelumnya mau minta tolong sama Bapak. Kalau Bapak orang keberatan, tolong Bapak bantu Reyang juga untuk yakinkan Bulan bahwa Reyang betul-betul mencintai Bulan dan mau sungguh-sungguh untuk menikahi Bulan, Pak. Dengan cara apapun, Nak, lakukanlah. Yang penting, jangan hilangkan kepercayaanku kali ini. Iya, Pak. Permisi, Pak. Halo. Dion. Danu. Iya, Nu. Gimana, Nu? Sira jadi datang ke sini. Atau saya yang perlu datang ke sana? Loh.
Kenapa harus kayak gitu, Nuk? Karena gue sama sekali nggak ada hubungan sama si Arman. Ajar! Hah? Si Raja bikin saya marah ya. Sudah banyak yang Sira bohongi saya. Dari mulai kasus Lare Wedo itu sampai hal-hal lainnya. Rungokna ya. Kapan Sira datang ke sini? Untuk buktikan bahwa Sira orang bersalah. Tenang saja. Saya tidak akan menyakiti orang di bulan yang suci ini. Oh, jadi lo sangka lo juga udah kepinteran, gitu? Terus kemarin tuh kepala siapa yang mau lo bawa? Siapa? Makanya kau jadi orang kampung, jangan sok mau ngebual. Karena kenapa? Tadi si Arman nelfon gua, dan dia tuh ngetawain bualan lo itu. Kurang ajar! Pembohong! Mati nih Sira. Dengar ya. Hari ini kuping gue sudah sangat teriritasi, tau gak? Jadi nggak perlu teriak-teriak kayak gitu, monyet! Sampai kapanpun akan tak cari Sira. Hidup atau mati. Dan gue akan pernah pergi. Hanya dengan ancaman cacing kecil kalian gue akan pernah pergi. Kau tunggu. Siapa yang mengatakan saya akan menikah dengan Mas Danu, Pak? Bapak, Nak. Bapak sudah menyetujui kalau Danu mau menikahi kamu. Bapak tidak seharusnya menyetujui hal itu tanpa menanyakan dulu pada saya. Maafkan Bapak, Nak. Kali ini kamu harus percaya pada tindakan Bapak. Ini bukan soal siapa yang harus dipercaya, Pak. Tapi ini soal masa depan saya. Bapak tidak sedang berjudi atau semacamnya, kan? Pak, semua ini menyangkut perasaan saya. Jadi sayalah yang berhak menentukannya. Danu masih mencintai kamu. Dan kamu pernah mencintainya. Kalian akan hidup bahagia, Nu. Pak, Reyang besok mau ke kota. Reyang mau minta tolong sama Bapak. Tolong Bapak lamarkan Bulan untuk Reyang. Apa? Apa sudah edan sih Rayu? Ora, Pak. Reyang ora edan. Iki harus Reyang lakukan untuk memperbaiki namanya keluarganya Bulan. Sekaligus juga untuk menebus semua kesalahannya Reyang, Pak. Kamu tidak salah, Danu. Siapapun yang melihat kejadian ini pasti akan melakukan apa yang telah kamu lakukan. Jadi kamu tidak perlu merendahkan martabatmu. Hanya meminta dia kembali. Reyang ora peduli apa kata orang, Pak. Yang penting Reyang cinta sama Bulan dan Reyang ora bisa hidup tanpa Bulan. Tapi dia itu kan sudah diperkosa orang, Danu. Dan dia tuh sudah membuat aib keluarga kita, Danu. Ya justru itu, Pak. Akan tak seret bajingan-bajingan kota yang sudah memperkosa Bulan. Dan kepalanya akan tak jadikan mas kawin pada Bulan. Tolong Bapak pastikan kepada keluarganya Bulan untuk menerima Reyang sebelum Reyang selesaikan permasalahan ini.
Aku harus ketemu Bulan. Udah tiduran aja dulu. Kamu itu kan masih belum sehat, Man. Kalau gitu aku minta tolong sama Pak Ale. Tolong pergi ke rumah Bulan dan suruh dia kemari. Ya ampun, untuk apa lagi sih, Man? Jangan-jangan Pak Tulus itu malah semakin marah sama kamu, tau nggak? Kalau Pak Ale nggak mau, biar aku aja. Jangan, Man. Aku nggak mau sebelum ini terlambat, Pak Ale. Aku nggak mau dia bersedih. Hanya gara-gara salah paham lagi. Udah, Pak Ale. Aku minta tolong sama Pak Ale untuk selesaikan tagihan di sini. Nanti aku ganti. Man, Man. Kok, ayo. Man, Arman. Ayo cepet. Man. Bule? Aiko, ngapain kesini? Oh, jadi selama ini kamu bersembunyi di sini buat ngehindarin aku? Aiko, aku tidak menghindar. Aku punya banyak sekali masalah yang harus aku selesaikan. Tapi nggak gini caranya, nggak dengan kamu menghindari aku, nggak ngangkat telepon aku. Aku tahu aku salah. Tapi inilah resiko yang aku ambil untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Aku nggak ngerti maksud kamu. Nanti aku jelasin, ya. Nggak, Man. Aku nggak akan mau lagi ngikutin permainan kamu. Aku tidak main-main, Aiko. Sudah. Wes. Ayo kita ngomongnya di dalam. Nggak enak ini diliatin sama orang. Nggak usah, Bule. Aku juga harus pergi. Saya tuh datang sini untuk minta kejelasan. Kalau emang kamu tidak punya waktu lagi, silakan ambil keputusan sendiri. Apapun keputusan kamu, aku akan terima. Man, kalau cuman untuk memutuskan hubungan kita, aku bisa ambil keputusan sendiri. Tapi nggak kayak gini caranya. Aku nggak terima. Dan aku merasa terhina banget sama kamu. Bule, pergi. Man, tunggu, Man. Man, Man, Arman. sabar ya, Ko. Bapak mesti tahu, saya sudah membuang harga diri saya untuk menuruti kehendak si Danu ini. Jadi tolong jangan mempersulit permintaan kami. Apa selama ini saya menghalangi niatan mereka? Bahwa tidak perlu bicara masalah harga diri. Kami di sini sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Jadi sudah sepantasnya kalau Danu menghormati penderitaan kami. Ya, tapi sampean juga harus membalas penghargaan Danu dengan memberikan anak perempuan itu untuk dinikahi dia. Saya sudah janji sama dia. Bapak harus tepati janji itu. Jangan coba-coba sampean mengkhianati saya dengan menikahkan si Bulan dengan lelaki lain. Karena kalau ini sampean lakukan, kita tidak akan bisa lagi bicara baik-baik seperti ini. Saya kira saya orang yang menepati janji. Baik. Hei, berhenti kamu. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Saya mau ketemu dengan Bulan, Pak. Kamu tidak boleh lagi menginjak pekarangan saya. Saya larang. Pak, saya harus bicara dengan Bulan sekarang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sebaiknya kamu cepat-cepat pergi dari sini. Hanya dengan cara itu umur kamu bisa panjang. Untuk apa berumur panjang? Kalau bertentangan dengan tujuan hidup saya. Kamu menantangnya. Pak, saya sudah melewati masa terberat dalam hidup saya. Dan saya lewati itu semua karena cinta. Sekarang saya mencintai Bulan. Apa itu salah? Jadi ibu ikut menyetujui semua keinginan bapak agar saya menikah dengan Mas Danu. Bulan,
Ibu tuh bukannya belain bapakmu, tapi kue ki mbok nurut apa yang dibilang bapakmu gitu loh. Ibu tuh memang seneng kalau kamu bisa nikah sama Arman, tapi piye Nek? Akui saja, Bu. Ibu memang tidak pedulikan siapa yang akan menjadi suami saya nanti. Asalkan semua masalah ini bisa selesai. Ya kan, Bu? Ibu dan bapak tuh pengen hidup tenang, Duk. Wes lah, kamu tuh ndak usah macem-macem dalam menghadapi hidup ini. Tapi saya sudah tidak menginginkan dia, Bu. Dan saya tahu, Bapak memilih Mas Danu bukan untuk dijadikan suami saya, Bu. Tapi akan dijadikan algojo untuk membalas dendam para pemerkosa itu. Maksudmu apa? Bu, Mas Danu tengah memburu pemerkosa itu. Semua atas kemauan Bapak. Masya Allah. Dan Mas Danu menyetujuinya. Karena Bapak sudah berjanji akan memujuk saya menjadi pendamping dia. Pernikahan macam apa, Bu, yang didasarkan perjanjian sebusuk itu? Saya tidak akan pernah rela, Bu. Lagi pula saya sudah mencintai Mas Arman, Bu. Saya sudah memutuskan akan mengawinkan Bulan dengan Danu. Tidak, saya tidak Mau percaya. kemana kamu pergi? Saya tidak. Bulan! Dasar laki-laki lemah. Saya harus mendengarkan dari mulut Bulan sendiri, Pak. Tidak! Diam kamu! Bulan! Hei! Bulan! Bulan, kamu ndak usah ke sana wis toh. Kamu jangan nambahin masalah. Bapakmu kuwi wis sabar. Lek kowe rono, kok bapakmu bisa mati. Bapak tidak akan lebih baik, Bu. Kalau nantinya Bapak yang melihat saya mati terlebih dahulu. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Bulan! Tapi kenapa, Pak? Kenapa Bapak tidak bisa menerima saya, Pak? Karena Danu jauh lebih baik daripada kamu. Dia tidak pernah punya siasat seperti kamu. Kamu laki-laki busuk. Danu orangnya jujur dan berani mengungkapkan kebejatan moral kalian. Pak! Tapi saya sudah tidak mencintai dia lagi, Pak. Ngomong apa kamu ini? Bapak sudah tidak peduli lagi dengan urusan cinta kalian yang akan menambah kesengsaraan kamu saja. Tapi saya janji akan membahagiakan Bulan, Pak. Diam kamu! Pak, Bapak tidak boleh melarang dia untuk bicara. Bapak juga tidak boleh memasangkan kehendak tanpa mau mengerti keadaannya sebenarnya. Iyalah, Dok. Mulut kamu sudah seperti anak kota ini. Dengarkan Bapak ya. Mulai detik ini, kamu tidak boleh lagi ketemu sama dia. Apalagi mau bicara. Sekarang masuk kamu. Masuk! Tapi Pak... Masuk! Udah, bawa dia masuk. Bawa dia masuk. Kamu jangan melawan orang tua. Masuk! Bulan! Diam kamu! Bulan, ikut saya, Bulan! Hei, pergi kamu dari sini! Bulan, Pak! Bulan! Pak! Pak! Bulan! Aku bersungguh-sungguh mencintai kamu, Bulan! Kamu tahu aku tidak bermaksud untuk mempermainkan kamu, Bulan! Pak! Kasih saya kesempatan, Pak! Jangan bergerak. Gua nggak mau otak lo bececeran ngotain rumah gue. Ada apa ini? Shh. Jangan banyak bacot.
Tunggu dulu, bos. Aku tidak bercanda. Ini pistol betulan. Hah? Rupanya, iya. Apa? Aku si Bonar, bos. Masa kau lupa sih, bos? Tahan, bos. Tahan. Jadi lo yang mengintai rumah gue dari kemarin. Aku baru datang ini, bos. Sabar, bos, sabar. Mau apa? Mau apa? Tahan, bos, tahan. Bos. Aku cuma mau menanyakan pekerjaan yang kau janjikan dulu itu, bos. Iya. Tahan, bos. Lepas. Aduh. Kali tanganku ini. Tahan, bos, tahan, bos. Emang lo pikir gue ini goblok apa? Hah? Gue sama sekali nggak pernah ngasih tahu lo alamat rumah ini. Terus gimana caranya lo bisa sampai ke sini? Hah? Gimana? Tahan, bos. Masa aku bohong, bos? Bos ingat tidak? Bos kan pernah ngasih kartu nama kan sama Danu. Aku juga ikut baca, bos. Dan aku juga ingat mobil jeep yang ada di depan itu, bos. Jadi bukan lo? Hah? Bukan lo mengintai gue dari kemarin? Aku? Masa aku, bos? Kalau aku pasti nyapa, bos, kalau bertemu. Tapi jangan pernah bohong sama gue. Kalau lo mau, pistolnya yang ada. Nanti juga kamu berterima kasih sama Bapak. Pak! Kamu akan bahagia bersama Danu. Dari mana Bapak tahu kalau saya akan bahagia bersama Mas Danu? Bapak sini saja dia tahu kalau saya sudah berduka. Bapak! Ngomong apa kamu ini? Bapak yang terus-menerus berada di samping kamu merasakan hinaan dan caci maki yang menggerogoti tulang tua ini, no. Jadi berhentilah kamu meratap soal kebahagiaan dari anak kota manja itu. Buka, Pak! Buka! Pak! Buka, Pak! Bapak jahat! Pak! Bapak! Buka, Pak! Bapak! Bapak jahat! Bos, ngomong-ngomong, itu pistol betulan apa pistol air? It's okay. Lo mau ngambil kerjaan, it's okay. Tapi jangan pernah megang pistol ini. Oke, bos. Ya. Sekarang kita minum-minum aja. Oke lah, bos. Kebetulan aku juga lagi haus.
Danu. Mate Asira. Yang kini kau rasakan karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya aku masih bisa mengejar bayangmu, mengejar jejakmu. Seandainya aku masih bisa melukis kisahmu, menggapai cintamu yang kini hancur di telan bumi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.